Mitos-mitos dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa beriman, dalam kehidupan bermasyarakat, sering kita jumpai sebagian orang yang sangat mempercayai mitos-mitos yang beredar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mitos adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya, namun telah beredar dari generasi ke generasi hingga hal tersebut pun menjadi diyakini kebenarannya. Dalam ajaran Islam sendiri, terdapat pula mitos-mitos yang beredar di masyarakat, seperti memakai parfum beralkohol saat sholat. Ya, banyak orang yang berpendapat bahwa memakai parfum yang mengandung alkohol saat sholat, maka sholatnya menjadi tidak sah. Namun, tahukah pemirsa bahwa anggapan tersebut tidaklah benar, karena memakai parfum yang mengandung alkohol pada saat sholat bukanlah suatu hal yang najis. Kita harus membedakan perbedaan hukum antara masalah keharaman dimakan atau diminumnya khamar dengan hukum mengenai masalah kenajisannya, karena hal itu adalah dua hal yang berbeda. Diriwayatkan dari hadis riwayat Al-Bukhari 2884, 4254 dan Muslim 3662 bahwa Rasulullah pernah menyuruh seseorang untuk menyerukan bahwa khamar telah diharamkan. Namun kemudian Abu Talhah menyuruh Anas untuk keluar dan menumpahkan seluruh khamar. Maka ia pun keluar lalu menumpahkannya, dan khamar pun mengalir di jalan-jalan di kota Madinah. Pemirsa beriman, dari kisah tersebut maka dapat diartikan jikalau khamar najis, maka tentu jalan-jalan di kota Madinah akan menjadi kotor karena najis. Padahal Rasulullah dan para sahabat berjalan di jalan tersebut, dan Rasulullah tidak pernah menyuruh para sahabat untuk mensucikan jalan yang terkena khamar itu dengan menyiramkan air untuk mensucikannya. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hukum khamar atau alkohol itu tidaklah najis, walau hukumnya haram untuk diminum atau dikonsumsi. Ada pula mitos yang beredar di masyarakat mengenai larangan menggunting kuku dan rambut saat menstruasi bagi wanita. Mengenai hal ini, rupanya tidak terdapat riwayat yang melarang wanita haid untuk memotong kuku maupun rambutnya. Demikian pula tidak terdapat riwayat yang memerintahkan agar rambut wanita haid yang rontok untuk dicuci bersamaan dengan mandi wajib setelah haid. Syekhul Islam berkata bahwa terdapat hadis sahih dari Huzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saat ditanya tentang orang yang junub, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis, baik ketika hidup maupun ketika mati. Dan saya belum pernah mengetahui adanya dalil syariat yang memakruhkan potong rambut dan kuku ketika junub. Jadi pemirsa, mitos dalam masyarakat yang berkembang selama ini merupakan kepercayaan yang tidak berdasarkan ilmu yang pasti. Mitos lain yang berkembang di masyarakat adalah larangan berbicara ketika wudhu. Ketika wudhu memang lebih diutamakan untuk diam. Namun berbicara pada saat wudhu berubah hukumnya menjadi wajib apabila menyangkut keselamatan orang lain. Contohnya saat melihat orang dalam bahaya, maka berbicara untuk memberikan peringatan kepada seseorang yang berada dalam bahaya tersebut menjadi wajib hukumnya, meskipun dalam keadaan wudhu. Dan tidak ada satupun ulama yang mengharamkan berbicara ketika wudhu. Dalam fatwa Syabaqah Islamiyah ditegaskan, tidak ada satupun ulama yang mengharamkan berbicara ketika wudhu. Karena itu berbicara pada saat wudhu dibolehkan, hanya saja hukumnya makruh atau kurang utama. Pemirsa beriman, itulah tadi beberapa mitos yang beredar. Mitos lain yang berkaitan erat dengan kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita. Berikut adalah beberapa contoh mitos yang beredar dalam kehidupan sehari-hari yang hingga saat ini masih diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Di antaranya adalah bayi keberatan nama. Ada sebagian orang yang mempercayai jika seorang bayi sering mengalami sakit, maka itu pertanda bahwa si bayi keberatan nama dan harus mengganti namanya. Mitos lainnya bahwa seorang ibu hamil tidak boleh melakukan kegiatan menjahit selama ia mengandung bayinya, karena konon bayinya akan mengalami cacat dari lahir. Berfoto bersama dalam jumlah ganjil. Sering pula kita mendengar bahwa janganlah berfoto dalam jumlah ganjil, karena salah satu dari yang difoto akan cepat meninggal. Dan biasanya orang yang berfoto di posisi tengah lah yang akan lebih dulu meninggal. Angka 13, angka sial.
Banyak orang yang menghindari angka 13, ya karena ia mempercayai bahwa angka 13 adalah angka sial yang dapat membuat orang celaka. Mitos lain yang beredar dalam kehidupan sehari-hari adalah kita dilarang untuk bersiul di dalam rumah, konon katanya hal tersebut akan mengundang makhluk halus yang akan berbuat jahat. Pemirsa beriman, itulah beberapa contoh mitos-mitos yang tersebar di masyarakat, dan masih banyak lagi mitos lainnya yang sampai saat ini masih diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Namun bagaimanakah Islam memandang hal tersebut? Berikut penjelasannya. Dalam Islam, mitos atau suatu hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya disebut dengan tiaroh atau tahtayur. Ya, tiaroh adalah suatu perbuatan yang dipercaya dapat mendatangkan sial atau dianggap sial, hingga dapat menyebabkan seseorang yang mempercayainya melakukan syirik. Rasulullah SAW bersabda, "At-tiarah adalah kesyirikan. At-tiarah adalah kesyirikan. At-tiarah adalah kesyirikan." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dan menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tiaroh adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar, atau yang diketahui. Seperti yang dilihat yaitu melihat sesuatu yang menakutkan, yang didengar seperti mendengar burung gagak, dan yang diketahui seperti mengetahui tanggal, angka, atau bilangan. Kebenaran mengenai mitos yang tidak dapat dipastikan kebenarannya sangat bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Ya, Islam sangat mengagungkan sebuah kebenaran, dan tolak ukur kebenaran dalam Islam yaitu bersumber dari wahyu Allah Ta'ala. Baik dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah, Islam juga mengagungkan ilmu dan mengharamkan berkata tanpa dasar ilmu yang benar. Allah berfirman yang artinya, "Kebenaran itu adalah Rabbmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 147. Maka, percaya dan bersandar pada mitos atau cerita-cerita bohong adalah salah satu cara berpikir dan berdalil orang-orang musyrik. Mereka tidak menggunakan akal dan hati mereka untuk mencari dan mengamalkan kebenaran, dan itulah yang merupakan sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka. Selain itu, mitos juga dapat menyebabkan orang yang mempercayainya menjadi menyimpang pemahaman agamanya. Karena orang yang mempercayai mitos cenderung akan percaya bahwa suatu musibah maupun kebaikan yang dialaminya bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip dasar Islam, karena sesungguhnya Allah lah yang Maha Kuasa dalam menimpakan musibah, kemudaratan maupun kebaikan bagi hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Tiada ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surah Al-Taghabun ayat 11. Pemirsa beriman, apabila ada di antara kita yang pernah mempercayai atau meyakini kebenaran suatu mitos yang justru membawa kita kepada kesyirikan, maka segeralah memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa memanjatkan doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Doanya berbunyi, "Ya Allah, tidaklah kebaikan itu datang kecuali darimu, dan tidaklah kesialan itu datang kecuali darimu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau." Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah pemirsa, penjelasan mengenai mitos-mitos yang beredar dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat muslim hendaknya tidak mempercayai mitos apapun yang telah beredar di tengah-tengah kita, apalagi jika mitos-mitos tersebut dapat menyeret kita kepada perbuatan syirik. Karena sungguh segala musibah maupun kenikmatan dalam hidup ini adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah terjawab sudah ya. Jadi selama ini banyak yang nanya kalau misalnya lagi haid, boleh gunting kuku nggak, boleh potong rambut nggak. Jadi ternyata itu cuma mitos pemirsa. Jangan menjadi keyakinan karena jatuhnya syirik. Iya, waduh, betul. itu dosanya kan, aduh. Aku sih nggak sanggup nanggungnya ya. Jadi mulai sekarang kan udah tahu kan seperti apa dan harus bagaimana. Oke, insya Allah besok kita ketemu. Hari Senin ketemu lagi nya. Iya, hari Senin. Weekend. Besok mau ngapain nih?
berlibur bersama keluarga. Oke, sama saya juga mau keluar kota. Pemirsa, Iya. selamat berweekend. Mudah-mudahan weekendnya nggak lupa sama sholat, nggak lupa sama ibadah-ibadah yang lain, nggak lupa dengan melakukan kebaikan. Yes, ya? jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.